Ya mau gimana lagi Gil, udah resikonya jadi istri kedua. Harus siap dengan segalanya. Meskipun terkadang sakit, harus tetap dijalani. Tutur Tante Meli mengeluh dengan keadaan saat ini. Iya sih Tan, apalagi kalau udah nggak sejalan ya. Celetuk Agil udah berani ngomong lancang terhadap Tante Meli. Iya, semua perempuan pengennya jadi yang utama, tapi keadaan memaksa lain. Saya cuma menjalankan alurnya aja Gil, biar Tuhan yang mengatur segalanya. Tante Meli jadi curhat colongan. Kalau boleh jujur, Agil merasa kasihan sama Tante. Kadang kalau tengah malam suka denger Tante nangis di bawah, seperti orang kesakitan. Ucap Agil, ia memberanikan diri memegang tangan Tante Meli yang sedang menyusui anaknya. Emang kalau aku lagi berantem sama suami, suka kedengaran ya ke atas? Tante Meli kaget, tersipu malu. Ya jelas lah Tan, kan kamar kosku tepat di atas kamar Tante. Apalagi kalau malam kan suasananya hening. Jawab Agil sambil memperhatikan gunung kembar Tante Meli yang lagi diemut anaknya. Duh, saya merasa nggak enak Gil. Maaf ya, udah buat nggak nyaman istirahat kamu. Tante Meli tertunduk malu. Anehnya, pas Agil pegang tangan Tante Meli, ia tidak bereaksi sedikit pun. Bahkan terkesan diam dan membiarkan. Gak apa-apa Tan, yang penting masih dalam koridor wajar. Agil tahu kok Tante sangat tertekan dengan sifat Om Suryo yang arogan. Agil memberikan segala hal yang pernah ia dengar. Tante Meli termenung sejenak. Kok Agil bisa tahu cerita tentang kehidupan rumah tangga? Pikirnya Tante Meli, maaf ya Tante, Agil udah lancang. Emang benar yang kamu bilang Gil, tapi mau gimana lagi? Nasi udah jadi bubur, biarkan waktu yang menjawabnya. Tante Meli menegakkan kepalanya sambil menghadap ke arah Agil. Ia berucap cukup legas dari hati yang paling dalam. Masih ada waktu buat memperbaiki semuanya, Tan. Kalau menurut Tante itu tidak baik, ya udah tinggalin. Daripada pura-pura bahagia tapi aslinya menderita. Ucap Agil sambil mengelus tangan halus Tante Meli. Iya, nanti aku pertimbangkan lagi, Gil. Yang jelas untuk saat ini, aku lebih fokus untuk ngurus anak aja. Toh kalau misalkan dia minta cerai, ya aku ikhlas terima kenyataan. Tegas Tante Meli, ia mulai nyaman curhat masalah pribadinya ke Agil. Obrolan mereka semakin jauh sampai di suatu titik suaminya Tante Meli datang dengan tiba-tiba. Waduh, gawat Gil, suamiku pulang. Tante Meli mengintip dari kaca jendela. Ia melihat suaminya turun dari mobil dan bergegas masuk ke dalam. Wah, gimana dong Tante? Agil jadi panik, keluar rumah pikirnya udah keburu. Kamu ngumpet aja cepet di gudang belakang. Jangan dulu keluar sebelum aku kasih tahu. Ucap Tante Meli dengan raut wajah yang panik. Ia menyuruh Agil segera ke belakang gudang. Posisinya dekat kamar utama. Sebelum suaminya masuk ke rumah, Tante Meli udah merapikan semuanya, termasuk bekas Agil makan tadi dan sebilah tongkat yang ketinggalan di ruang tamu. Mau ngapain kamu kesini lagi?
Ketus Tante Meli dengan muka bengisnya, ia sudah menidurkan kembali bayi. Tercium bau anggur dari mulut Om Suryo, serta penampilannya yang acak-acakan. "Kamu habis minum ya?" tanya Tante Meli mengerutkan keningnya. "Loh, kok kamu nuduh aku yang enggak sih? Bukannya disambut dengan baik suami pulang tuh?" sahut Om Suryo. Ia jalan sedikit sempoyongan. Di dalam gudang, Agil berkecimpung dengan tikus dan kecoa. "Aduh, sial, bisa-bisanya terjebak di sini," gumam Agil. Ia tidak kuat mencium bau pesing curut. "Maafin aku ya sayang." Om Suryo mendekap tubuh istrinya. Ia sudah tidak tahan pengen melakukan hubungan suami istri di pagi hari. Karena semalam ia habis dugem bersama teman-temannya. Jadi efek alkohol masih kerasa sampai saat ini. Tante Meli pun membalikkan badan. Ia menolak ajakan suaminya yang kepengen kuda-kuda. Namun Om Suryo terus memaksa dan mengancam Tante Meli. "Cepat layani aku. Aku udah gak kuat sayang. Kalau kamu gak mau, rasakan sendiri akibatnya," bentak Om Suryo. Kalau Tante Meli gak mau layanin dirinya, Om Suryo mau membawa kabur anak semata wayangnya. "Tunggu, ya udah aku mau. Asal kamu jangan sentuh anakku," ujar Tante Meli dengan sangat terpaksa harus layanin suaminya. "Nah gitu dong, dari tadi kan beres." Om Suryo menepuk pantat gemoy istrinya, kemudian mengajak Tante Meli masuk ke kamar. Tante Meli masih kepikiran Agil yang berada di dalam gudang. Kalau sampai ketahuan bisa gawat, pikirnya sembari masuk ke dalam kamar. Pada saat melakukan itu, terlihat raut wajah Tante Meli yang biasa-biasa aja. Ia seperti tidak menikmati dengan sesuatu yang biasanya dia nikmati. Terkesan cuek dan tidak ada semangat. Hitungan menit, Om Suryo selesai. Setelah melakukan itu, suaminya langsung tidur pulas. Sementara Tante Meli mengelap dan membersihkan. Kemudian ia keluar kamar berniat untuk ngasih tahu Agil agar segera keluar dari rumahnya. Ia lupa tidak pakai celana, hanya mengenakan sehelai dasar tipis yang menutupi tubuhnya. "Agil, cepet keluar," cicitnya berbisik di depan pintu gudang. Agil dengan sangat pelan-pelan membuka pintu gudang. "Aman Tante?" Agil keluar menghela nafas lega. "Iya, Om Suryo lagi tidur. Ayo mumpung belum bangun," sahut Tante Meli sambil menuntun tangan Agil keluar rumah. Pasalnya tongkat Agil ketinggalan di ruang tamu dan Tante Meli taruh di bawah kursi sofa. Dengan langkah yang masih terpincang-pincang, Agil berjalan di belakang sambil memegangi pundak Tante Meli. Agil seketika gak karuan manakala melihat keindahan tubuh Tante Meli yang terlihat sangat jelas. Hingga tak sengaja bergesekan ketika Tante Meli lagi di posisi saat ngambil tongkat. "Au!" Tante Meli menoleh ke belakang karena bokongnya merasa ada yang mengganjal. Agil berusaha menilap supaya nggak kelihatan.
Tapi keburu ketahuan Tante Meli. Alhasil burung gagaknya menonjol 15 cm dengan sangat tajam. Maaf Tante, habisnya aku gak kuat. Rengek Agil tertunduk malu karena udah kurang ajar terhadap Tante Meli. Bukannya marah, Tante Meli malah tersenyum terhadap Agil. Ia sangat tergiur dengan barang punya Agil. Soalnya Tante Meli pas menoleh, matanya tidak berkedip ketika melihat gagaknya begitu besar. Gak apa-apa kok, aku juga memaklumi. Kan kamu masih muda, cicit Tante Meli dengan sedikit genit. Pas mereka saling tatap-tatapan di ruang tamu, tiba-tiba Om Suryo memanggil Tante Meli untuk dibawakan minuman. Iya sebentar, sahut Tante Meli yang langsung sadar ketika suaminya manggil. Tante, aku ke atas dulu ya. Makasih semuanya. Cicit Agil langsung bergegas keluar naiki anak tangga. Meskipun badannya masih berasa sakit, tapi Agil mencoba sekuat tenaga untuk ke kamar kosnya dengan bantuan tongkat. Anjir, gede banget tuh. Padahal sebentar lagi. Ada-ada aja. Gumam Agil membayangkan Tante Meli hingga tidak terasa sampai tidur pulas.